Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yaman Sukarizu. Pada kesempatan kali ini, yuk kita mengenali gizi seimbang. Yang pertama-tama, setelah itu perjalanan kita akan mengetahui apa itu ilmu gizi dan makanan. Lalu bagaimana cara mengaturnya, serta isi piringku. Lalu kita akan mengakhiri pertemuan kita. Pada pertama, yaitu apa itu ilmu gizi dan makanan. Gizi sendiri adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Gizi sendiri itu terbagi menjadi dua, ada yang makro dan mikro gitu. Yang makro ini dibutuhkan dalam jumlah besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan yang mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit seperti vitamin dan mineral. Lalu ilmu gizi sendiri menurut WHO adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil dan mengolah makanan, zat-zat dari makanan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ, dan menghasilkan energi. Lalu, apa sih itu makanan? Makanan sendiri adalah bahan-bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan unsur-unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi suplemen itu juga termasuk dalam makanan. Lanjut. Lalu bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan tumpeng gizi seimbang yang dikeluarkan Kemenkes pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014. Link bisa di-download di situ, tinggal chat aja, nanti saya akan bagikan. Nah, pada tumpeng gizi seimbang ini kita bisa lihat bahwa semakin ke bawah dia akan semakin besar. Artinya yang paling bawah ini paling dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Apa sih misalnya? Yaitu adalah makanan pokok. Biasanya untuk orang Indonesia biasanya nasi. Nah, tapi ada banyak nih makanan pokok, ada jagung, terus singkong, dan lain-lain. Lalu pada di atasnya itu ada buah dan sayur sebagai untuk penyeimbang makanan seperti sayur wortel, tomat, kangkung, kol, kubis, bayam, dan lain-lain. Di sampingnya ada buah-buahan yang kita dianjurkan untuk makan dengan porsi yang lebih sedikit daripada sayur. Misalnya dari buah ini ada semangka, alpukat, pisang, pepaya, dan lain-lain. Di atasnya lagi, yang memiliki porsi lebih sedikit lagi adalah lauk pauk seperti itu. Lauk pauk ini dia biasanya mengandung protein hewani seperti itu. Misalnya ada susu, ikan, telur. Namun selain ada protein hewani, protein juga bisa dapat dari nabati. Jadi lauk pauk ini nggak selalu dia adalah daging seperti itu. Itu ada kedelai yang biasa kita makan di tempe-tempe seperti itu. Kedelai ini bisa jadi tempe, tahu, susu kedelai juga bisa gitu. Nah, lalu apa sih yang paling sedikit itu? Yang paling sedikit adalah gula, garam, dan minyak. Jadi pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014 bahwa yang disarankan adalah gula itu hanya 4 sendok makan per harinya. Lalu garam itu hanya 1 sendok teh per harinya. Dan minyak itu hanya 5 sendok makan seperti itu. Nah, dari tumpeng makanan ini dia disempurnakan lagi oleh minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Dan ditambah juga dengan selalu memantau berat badan, terus melakukan aktivitas kayak menyapu, bersepeda, senam, berjalan, bermain sepak bola, dan bisa juga untuk olahraga ringan gitu, serta juga rajin mencuci tangan seperti itu. Lanjut, nah Kemenkes membuat inovasi terbaru agar kita bisa mengatur pola makan kita nih supaya tidak over dan tidak kekurangan. Itu apa? Isi piringku. Nah, sebelum makan, angka baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Begitu juga setelah makan.
Lalu seperti ini, bisa dilihat bahwa makanan pokok isinya hanya sini ya, bagian yang ungu sini, sayuran juga seperti itu. Nah, lauk dan buah-buahan jangan lupa juga air putih, serta batasi juga penggunaan gula dan garam serta minyak seperti itu. Nah, baik. Oke. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Saya Mas Karizu. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.